Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 12070400081. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan ataupun membahas mengenai penentuan band gap dan penurunan rumus menggunakan metode Kobel Kamu dan Touchplot untuk memenuhi tugas karakterisasi senyawa anorganik. Yang pertama adalah penentuan band gap metode Kobel Kamu. Nah, pada saat ini kita memiliki data di mana data ini ada panjang gelombang, reflektansi, absorbansi ya. Nah, pada penentuan band gap Kobel Kamu ini, data ini dapat kita aplikasikan ke dalam sebuah grafik yang berbentuk seperti sebagai berikut. Nah, beginilah penampakan dari grafik Kobel Kamu, di mana grafik ini itu adalah pemplotan antara Hv kuadrat terhadap Hv. Nah, gimana sih cara menentukannya? Nah, ini tuh ada kita menarik garis ya dari sini ke sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Nah, X ini merupakan band gap. Nah, ini tuh kita ketahui berdasarkan penurunan rumus berikut ini. Berikut merupakan cara penurunan rumus metode Kobel Kamu. Nah, metode Kobel Kamu ini memiliki rumus Fr sama dengan K per S sama dengan 1 min R kuadrat per 2R, dengan K sama dengan A dikalikan E dikurangi EG pangkat M per 2. Nah, oleh karena itu rumus ini dapat kita tulis ulang menjadi Fr sama dengan A kali E dikurangi EG pangkat M per 2 dibagi dengan S. Nah, A dengan S ini dapat kita satu sukukan ya, sehingga Fr ini sama dengan A per S dikalikan E dikurangi EG pangkat M per 2. Nah, kemudian untuk menghilangkan pangkat per 2 ini, kita sama-sama kedua sisi ini, kedua ruas ini kita pangkatkan 2, sehingga Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat dikali E dikurangi Mg pangkat M. Nah, dengan M sama dengan 1, sehingga M ini langsung saja kita tulis sebagai Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat dikalikan E dikurangi Eg, seperti itu. Nah, kita ini bagikan ke dalam dua suku ya, sehingga Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat kali E dikurangi A per S kuadrat dikalikan dengan EG. Nah, hal ini tuh sesuai dengan bentuk Y sama dengan AX plus B, sehingga Fr kuadrat sama dengan Y, A per S kuadrat kali E sama dengan A, dan E sama dengan X, A per S kuadrat EG sama dengan B. Nah, di mana notasi ini itu memiliki arti Fr ini merupakan faktor Kobel Kamu, K ini merupakan koefisien absorbansi, S merupakan koefisien scattering, R merupakan nilai reflektan, A merupakan konstanta proporsional, dan Eg merupakan band gap. Nah, jika kita menganggap bahwa Y ini sama dengan 0 atau bahkan ketika Y mencapai titik 0, energi foton sama dengan nilai band gap sampel. Oleh karena itu, jika ditarik garis lurus pada kurva kabel kamu, nilai band gapnya itu dapat diketahui dengan cara 0 sama dengan A per S kuadrat kalikan E dikurangi A per S kuadrat dikalikan dengan EG, sehingga kita pindahkan ruas ya teman-teman, sehingga A per S kuadrat E sama dengan A per S kuadrat EG, sehingga kita coret saja keduanya ini, sehingga kita dapatkan E sama dengan EG. Jadi energi foton ini sama dengan nilai band gap, seperti yang telah saya contohkan sebelumnya. Kemudian diplotkan antara Fr yaitu Hv kuadrat versus Hv. Nah, ini sesuai dengan video ataupun grafik dan data yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini ada penentuan band gap metode Touchplot. Nah, di sini juga sama ya, terdapat beberapa data yang telah
kita cari ataupun kita dapatkan, di mana data ini sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya hanya mengambil sebagiannya saja ya, untuk di screenshot seperti itu. Nah, data yang diplotkan ini adalah sebagai berikut ya, dapat dilihat. Berikut merupakan grafik dari penentuan bandgap metode touchplot, di mana pada metode ini dapat diketahui ada dua cara, yaitu pemplotan antara AHV pangkat setengah dengan HV dan AHV pangkat 2 dengan HV. Nah, pada metode ini sebenarnya biasanya yang banyak digunakan ini adalah metode yang AHV kuadrat ya, yang seperti yang telah saya tunjukkan di video. Kemudian gimana cara untuk menerima rumus metode touchplot, yaitu dengan cara kita tahu dulu bahwa absorbansi dikalikan dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi ini setara dengan konstanta dikalikan dengan konstanta Planck, seperti yang tertera pada layar ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kita itu perlu menghitung dulu HP-nya terlebih dahulu. Nah, tertera dalam layar. Nah, karena hasilnya ini merupakan meter per lambda ataupun per panjang gelombang, maka kita perlu diubah dulu menjadi nanometer dengan dikalikan 10 pangkat 9 ya, sehingga hasilnya adalah 1242,372 elektron volt per lambda. Cara penurunan rumus metode touchplot adalah sebagai berikut, di mana berdasarkan hukum Lambert-Beer itu adalah intensitas sinar yang datang dibagi dengan intensitas sinar yang diteruskan sama dengan epsilon dari pangkat minus koefisien absorpsi dikalikan dengan diameter, sehingga log I per I0 sama dengan log epsilon pangkat minus A kalikan D sama dengan minus AD log E. Nah, log I0 per I sama dengan AD log E, di mana absorpsi itu sama dengan log I0 per I, maka absorpsi sama dengan koefisien absorpsi dikalikan dengan diameter log epsilon. Nah, kita mengetahui koefisien absorpsinya itu dengan tinggal dipindah ruaskan saja, sehingga koefisien absorpsi sama dengan absorbansi dibagi dengan diameter dikalikan log epsilon. Nah, di mana log epsilon ini adalah 0,4343. Nah, sehingga diketahui bahwa A ini sama dengan 2,303 absorpsi dibagikan dengan diameter. Nah, karena diameter dari kuvert ini adalah 1 cm, maka koefisien absorpsinya itu adalah 2,303 A. Nah, setelah diketahui hal ini, kita memplotkan saja ya AHV pangkat I sama dengan koefisien absorpsi dikalikan HV dikurangi EG, seperti itu. Dimana pemplotannya itu dilakukan dengan cara sumbu Y adalah AHV kuadrat dan sumbu X ini adalah koefisien absorpsi dikalikan dengan HV dikurangi koefisien absorpsi dikalikan dengan EG. Nah, hal ini sesuai dengan contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, yang ada grafiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penentuan bandgap dengan metode Kobbel-Kamung dan touchplot serta perbedaan persamaan yang digunakan pada masing-masing metode. Mohon maaf apabila dalam video ini saya membuat banyak kesalahan, serta terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga ilmu yang terdapat pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.